Laki eksentrik yang lahir dengan nama Ernesto Rafael Guevara de la Serna di 14 Juni 1928 di Rosario, Santa Fe, Argentina ini dikenal sebagai seorang aktivis politik, legenda simbol perlawanan, pemberontakan, dan revolusi. Hampir sepanjang usianya dihabiskan untuk melakukan perlawanan dan pemberontakan imperialisme. Majalah Time bahkan menobatkannya sebagai satu dari 100 orang yang dianggap paling berpengaruh di abad 20. Menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Buenos Aires. Perjalanan panjang dengan motor tua menyusuri pedesaan di wilayah Argentina Utara dan Amerika Selatan yang dijalaninya di masa kuliah bersama seorang rekannya, Alberto Granado, di tahun 1950 dan tahun 1951. Semakin membuka matanya atas kehidupan yang dijalani masyarakat kebanyakan. Kondisi hidup para orang miskin dengan segala kesulitan yang harus dihadapi hari ke hari menjadi sebuah realita hidup yang mengusik jiwanya. Saat di Peru, dan Granado menjadi relawan di koloni lepra di San Pablo selama beberapa minggu. Dalam buku catatan yang berjudul The Motorcycle Diaries yang diterbitkan kemudian hari, saya mengungkapkan rasa kekagumannya atas nilai sebuah persahabatan yang didapatnya dari orang-orang koloni lepra yang kemudian diungkapkannya lewat barisan kata-kata. Bentuk solidaritas dan kesetiaan manusia yang tertinggi muncul di antara orang-orang yang kesepian dan putus asa. Kesedihan dan keprihatinannya yang bercampur dengan kemarahan dan kebencian kemudian membentuk jiwa Si menjadi pemberontak. Saya mulai aktif secara politik di Argentina sekaligus bekerja sebagai tenaga medis di sebuah rumah sakit di Mexico City di tahun 1954. Saya juga menjadi pengajar di Fakultas Kedokteran di Universitas Nasional Autonomous Meksiko. Kegemarannya pada dunia fotografi pun kemudian dimanfaatkan untuk bekerja di sebuah kantor berita sebagai fotografer berita. Kehidupan C yang kerap bersinggungan dengan masyarakat, serta eksploitasi para masyarakat ekonomi lemah, kemudian menginspirasi C untuk bergerak dan membuat perubahan. Di tahun 1953, Che Guevara pergi ke Guatemala saat Presiden Guatemala Jacobo Arbenz gencar mencanangkan reformasi sosial. Saya pun mendukung program Arbenz. Sayangnya, pemerintah Arbenz kemudian digulingkan dalam sebuah kudeta. Agen rahasia Amerika diduga Si terlibat dalam aksi penggulingan Arbenz, yang kemudian semakin memantapkan Si menjadi penganut paham Marxisme dan menentang kapitalisme Amerika, serta mengenalkan paham revolusi sosialis di dunia. Perjalanannya ke Meksiko kemudian mempertemukan Si dengan Castro bersaudara, tokoh politik Kuba yang sedang diasingkan, dan merencanakan untuk menumbangkan kekuasaan kediktatoran Fulgencio Batista. Bersama Castro bersaudara, Si ditempa menjadi pejuang gerilya tangguh. Latihan-latihan militer yang dijalaninya kemudian mengukuhkan namanya sebagai revolusionis sekaligus orang kepercayaan Castro. Bersama 81 orang lainnya, saya kemudian bergabung dalam aksi 26 Juli. Pasukan Batista berhasil menumpas sebagian besar anggota aksi. Para pejuang aksi yang tersisa, termasuk saya yang kala itu terluka, kemudian melarikan diri hingga ke Sierra Maestra, dan kemudian memutuskan melakukan aksi perlawanan secara gerilya. Sedikit demi sedikit pasukan gerilya C bertambah. Bersama Castro bersaudara, saya dan pasukan gerilyanya akhirnya berhasil menumbangkan rezim Batista dan menang saat memasuki kota Havana di 8 Januari 1959. Fidel Castro yang kemudian berkuasa di Kuba memberikan C tugas untuk mengawasi penjara La Habana di tahun 1959 hingga 1963. Saat bertugas di La Habana, C kerap diberitakan melakukan eksekusi mati untuk para pihak-pihak yang divonis sebagai pengkhianat atau musuh gerakan revolusi. 500 orang disinyalir dieksekusi mati di bawah pengawasan C. Castro kemudian menunjuk C untuk menjadi kepala pusat Bank Kuba dan kemudian memimpin Departemen Industri Kuba, di mana C melakukan tugas lawatan ke berbagai negara, termasuk Jepang, Cina, India, dan Indonesia. Saat memimpin Departemen Industri Kuba, C mengenalkan paham dan konsep sebuah negara sosialis, di mana negara dan rakyat bekerja bersama-sama, menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik, termasuk program reformasi agraria dan menasionalisasi seluruh aset Amerika Serikat di Kuba, yang kemudian membuat Amerika berang. Di bulan Desember 1964, saya terbang ke kota New York dan mengutuk aksi turut campur Amerika dalam urusan dalam negeri Kuba dan aksi serangan ke wilayah udara Kuba. Saya menjadi sosok figur yang kuat menentang Amerika. Dalam bidang pendidikan, saya menggagas upaya pemberantasan buta huruf di Kuba. 10 tahun saya berada di kabinet Castro, sekaligus menjadi salah satu orang kepercayaan Castro.
Di awal tahun 1965, C sempat menghilang dari muka publik selama hampir 6 bulan. Fidel Castro pun tak pernah membahas keberadaan C. Hingga akhirnya di Oktober 1965, C menyampaikan salam perpisahannya melalui surat yang dikirimkannya untuk Fidel Castro dan menyatakan mundur dari kabinet Castro dan pergi dari Kuba. C mengundurkan diri dan melanjutkan kembali perjuangan revolusinya ke negara-negara lain. Untuk melanjutkan misinya diungkapkannya sebagai berjuang melawan imperialisme dalam medan pertempuran yang lain. C kemudian diketahui berada di Kongo, Afrika, dan mengadakan revolusi bersama grup perlawanan setempat. Namun usaha itu gagal. C juga sempat diketahui berada di Tanzania, Addis Ababa, dan Dar es Salaam. Beberapa saksi mata bahkan melihatnya berada di Vietnam. Konon C sempat berencana untuk kembali ke tanah asalnya Argentina dan melakukan revolusi. Namun baik Castro ataupun Partai Komunis Argentina tidak menyetujui keputusannya. C pun pergi ke Bolivia. Konon keputusan C ke Bolivia atas saran Fidel Castro. C kemudian memimpin pasukan gerilya yang melakukan pemberontakan melawan pemerintahan Presiden René Barrientos Ortuna. Walau dengan sumber daya yang sangat terbatas, serta keterbatasan anggota gerilya. Melalui bantuan Amerika lewat para agen CIA-nya, pasukan Bolivia berhasil menangkap C dan para pasukannya yang tersisa di sebuah tempat bernama El Euro di tanggal 8 Oktober 1967. Tanpa melalui proses peradilan, C kemudian dieksekusi mati atas perintah Presiden Ortuna dengan cara ditembak pada tanggal 9 Oktober 1967. Pergelangan tangannya konon dipotong untuk mempermudah mengidentifikasi identitasnya dan memastikan jasadnya. Jasad C kemudian dikubur di tempat yang tidak diketahui. Tahun 1997, jasadnya kemudian ditemukan, digali, diidentifikasi, dan kemudian dibawa ke Kuba untuk dimakamkan. Sosok C kemudian dikenang sebagai sosok pemberani dan tokoh revolusionis di kalangan masyarakat Kuba. Foto C hasil bidikan Alberto Gardo di Maret 1960 itu kemudian menjadi gambar C yang paling populer dan kerap dijumpai hingga ke seluruh dunia. C tidak hanya menjadi ikon revolusionis bagi masyarakat Kuba, namun juga simbol perlawanan dan seorang martir anti-imperialisme bagi para aktivis sayap kiri di dunia.